Nama saya Astri Devitasari. Saya adalah guru SD Negeri 22 Lubuk Linggau, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan kedua pada LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Pada hari ini, 29 November 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja mengajar pada siswa kelas 5 menyampaikan materi jujur, hormat, dan patuh. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan Aldefon memimpin doa. Siap, beri salam. Apakah di sini semuanya hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Akbar dan Satria. Akbar dan Satria. Ada keterangannya? Akbar sakit. Akbar sakit. Satria Satria? itu nggak bolos dulu. Oh, sering bolos. Iya. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai materi baru ya, jujur, hormat, dan patuh. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah itu? Yang pertama? 4. Ada 4. 1. Zabur. Terus? Injil. Terakhir? Ya. Lalu Al-Quran diberikan kepada kitab Nabi siapa? Zabur? Musa dan Daud? Musa. Kalau Taurat baru kepada Nabi Isa. Injil kepada Nabi Isa. Ibu ulangi. Kitab Zabur kepada Nabi Kita Musa. Daud. Iya, Daud. Kalau Taurat baru kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir yang Allah utus untuk umat manusia, ya, memberikan petunjuk untuk umat manusia supaya berada di jalan yang lurus, ya. Nah, sebagai Rasulullah, Rasul utusan Allah ini, Nabi Muhammad ini mempunyai banyak keutamaan ya. Sebagai seorang yang Allah utus, manusia pilihan yang memiliki akhlak yang baik yang harus kita teladani. Nah, salah satu akhlak Rasulullah yang harus kita teladani ini adalah jujur. Seperti kita tahu, Rasulullah ini dikenal sebagai orang yang amanah. Apa artinya amanah? Dapat? Iya, dapat dipercaya. Mengapa beliau dijuluki amanah? Rasulullah Al-Amin, dapat dipercaya karena beliau itu orang yang sangat jujur. Nah, pada materi hari ini ya, kita akan mempelajari mengenai bab baru, yaitu jujur, hormat, dan patuh. Khusus pada hari ini kita memfokuskan mengenai materi tentang jujur. Jujur ini sangat penting, Nak, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, jujur itu sangat diperlukan dimanapun, kapanpun, bersama siapapun kalian. Karena ketika kita jujur, maka kita akan selalu dipercaya oleh orang lain.
gitu ya. Adapun pada tujuan pembelajaran hari ini ya, kita harus memahami perilaku jujur ini sebagai iman. Maka sebagai seorang yang beriman, kita harus menunjukkan akhlak kita itu akhlak yang baik. Ya, salah satunya adalah sifat yang jujur ini. Kita harus biasakan dalam kehidupan sehari-hari perilaku jujur ini ya. Nah, dengan kita mempelajari sikap jujur ini pada hari ini, Ibu harapkan kalian itu bisa menerapkan sikap jujur ini di kehidupan kalian, dimanapun, kapanpun ya. Kemudian contoh jujur. Coba, misalnya ada nggak yang bisa menunjukkan contoh jujur itu seperti apa? Selalu berkata ya jujur, yang benar, tidak pernah berkata tidak pernah berkata bohong. Itu adalah salah satu contoh sikap jujur. Oke, pada hari ini ya, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan menyampaikan model pembelajaran pada hari ini, yaitu problem solving namanya. Nah, di sini Ibu sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nanti Ibu akan memutar sebuah video animasi yang berkaitan tentang kejujuran. Nah, nanti setelah Ibu tampilkan video, nanti Ibu bagikan LKPD ya, lembar kerja yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Kalian diskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu tulis pada lembar kerja tersebut. Oke ya, kita mulai ya. Ibu jelaskan sedikit mengenai jujur ini, artinya secara bahasa artinya benar ya. Secara istilah, jujur itu dengan yang sebenarnya sesuai dengan kenyataannya, baik perkataan maupun perbuatan, tidak ditambah, tidak juga dikurangi. Itu artinya jujur, benar. Kalau misalnya kita mengatakan sesuatu itu jangan ditambah-tambah, jangan ditambah-tambah. Nah, sebelum Ibu memutar videonya, Ibu akan membagikan lembar kerja ini dulu ya pada kalian untuk masing-masing kelompok. Silakan dilihat dulu. Nah, pada lembar kerja itu sudah ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan video yang akan Ibu tampilkan. Sambil kalian menyimak memperhatikan video ini, kalian sambil bisa menjawab pertanyaannya. Setelah kalian selesai menjawab pertanyaan itu, nanti kita akan diskusikan bersama, kita bahas bersama-sama permasalahan yang ada pada video. Oke ya. Hiduplah 3 orang, Jenny dan Gloria. Pada hari saat kita dimulai, Monica sangat bahagia karena ibunya membelikannya hadiah istimewa. Monica, ayo cepat, atau kau akan terlambat ke sekolah. Pertanyaan nomor 3 di sana. Ya, dan di sana, jika kamu menjadi Jenny, apakah yang akan kamu lakukan? Jujur. Tulis di sana. Coba lihat. Kalian jelaskan ya. Apakah kamu berani melakukan kejujuran ya? Atau jika kalian berada di posisi Jenny, apakah kalian akan berani jujur atau masih takut karena takut nanti bakal dituduh pencuri? Silakan dijawab di lembar. Bantu temennya ya, bantu temennya jawab. Diskusikan. Jelaskan alasannya. Jelaskan alasannya. Sambil bisa dijawab, yang nomor 1, nomor 2 juga bisa langsung dijawab. Nanti baru kita lanjutkan lagi videonya. Berbagi, yang nomor 1 misalnya siapa yang jawab, nomor 2 siapa yang jawab. Kerjasamanya ya.
memberikan pensil seperti Monica tadi, ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Dijelasin. Sudah nomor 3, kita lanjutkan lagi videonya, silakan disimak. Disconnected. Saya kejujuran akan selalu menjadi pilihan yang tepat. Nah, setelah kalian menyimak dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar 3 yang sudah dimasukkan tadi, silakan dijawab. Sudah selesai semua? Belum. Belum. Silakan dikerjakan dulu. Ya, merapat, nggak apa-apa, boleh. Disconnected. Sekarang kita bahas sama-sama. Ya, coba mulai dari kelompok 1. Nomor 1, benda apa yang diberikan ini kepada mereka? Ya, Pensil boneka. nomor 2, sama jawabannya? Ya. Nomor 3, apa jawabannya? Iya, pensil boneka. Sekarang kita lihat pertanyaan nomor 2. Ketika mengetahui benda kesayangan yang Monica hilang, bagaimana sikap yang mereka tunjukkan? Coba dari kelompok 1, Monica bagaimana sikapnya? Sedih dan mencari pensil boneka. Bersedih dan mencari pensil boneka. Ada pendapat lain kelompok 2? Gimana? Mencari pensilnya. Kelompok 3? Mencari juga? Bukan mencari? Ayo, ada jawaban lain itu. Ada yang hal yang lebih spesifik yang Monica tunjukkan ketika dia merasa sedih. Sama seperti kalian juga itu. Kalau misalnya ada barang yang hilang, kalian pasti selain sedih ngapain? Ayo, mencari. Terus apa? Apa dari terakhir yang Monica tunjukkan tadi? Selain menangis apa? Nah, menuduh. Iya, tadi kan ada menuduh temennya kan. Jangan-jangan pensilnya ada yang mencurinya. Oke, kemudian ibu guru. Nah, bagaimana sikap ibu guru menengahi dari konflik tadi? Kelompok 1 apa jawabannya? Wadik kena. Ya, membantu menemukan. Kalau kelompok 2, bagaimana jawabannya?
menangis menyesali karena sudah jahil, menyembunyikan pensil menikah. Setelah dinasehati, ibunya menyarankan apa tadi? Jujur dan Jujur, kemudian mengembalikan pensilnya kepada Monica. Nah, pertanyaannya, jika kamu menjadi Jenny, apakah yang akan kamu lakukan? jujur dan mengakui kesalahannya. Jujur dan mengakui kesalahannya. Kalau kelompok Alasannya dua, ada maksud untuk mengembalikan pensil mengembalikannya. Kemudian, ya, dan meminta maaf ya. Benar semua jawabannya. Jadi yang pertama meminta maaf, kemudian mengembalikan pensilnya. Gitu. Nah, tadi bagaimana sikap tanggapan teman sekelasnya ketika Jenny mengakui kesalahannya? mereka memaafkan Jenny. Iya dah. Sebelum memaafkan apa? Bagaimana respon tanggapan teman? Jenny mencuri. Mengolok-olok ya. Jenny Maling. Kayak kamu juga ya. Iya. Nah, sikap temannya yang seperti itu boleh nggak ditiru? tidak. Kenapa tidak boleh? Karena itu sedikit orang takut jadi dia nggak mau Jadi jujur. membuat orang lain itu takut untuk mengakui kesalahannya, untuk berkata jujur ya. Oke, sekarang nomor 4. Apakah benda kesayangan Monica benar-benar hilang? Benar-benar hilang karena Jenny hanya bercanda tadi saja. Iya. Nomor 2 bagaimana? Tidak, karena Jenny tidak mengambilnya jadi cuma mengambilkan karena Jenny ini bercanda. Iya. Kalau nomor 3 benar hilang karena diambil oleh Jenny. Oke. Kita lanjut. Nomor 5. Ini yang paling pokok ya. Yang paling pokok, yang paling penting, dan kita bisa ambil benang merahnya dari video yang kita lihat sama-sama tadi. Sikap baik apa yang bisa kamu lihat dan teladani dari Jenny? Oke. Coba dari kelompok 3 dulu. Apa? Meminta maaf dan jujur. Oke. Apa lagi? Berani jujur dan berani minta maaf. Oke. Berani jujur dan meminta maaf mengakui kesalahan. Jujur dan berani mengakui kesalahannya. Oke. Jadi yang pertama, berani bersikap jujur, berani mengakui kesalahan, ya, bersikap kesatria itu namanya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, jangan takut, jangan langsung tiba-tiba karena takut akhirnya lakukan kebohongan lagi, tetapi harus berani mengakui kesalahan ya. Ketika mengakui kesalahan itu bukan berarti kita menjadi rendah, kita lemah, bukan. Justru itu menunjukkan kekuatan diri kita. Gitu ya. Berani mengakui kesalahan. Kemudian yang kedua, jujur. Ya. Berani jujur ya, mengatakan yang sebenarnya. Walaupun tahu dia berbuat salah, walaupun takut, harus berani mengatakan yang sebenarnya, kejujuran. Kemudian yang terakhir apa tadi? Meminta maaf ya. Tindak lanjut dari ketika kita mengakui bahwa diri kita salah, maka kita juga harus berani meminta maaf. Nah, ada lagi, bukan cuma dari Jenny ini tadi. Coba kalau bisa kalian lihat tadi, bagaimana respon teman-teman sekelasnya tadi? Pertama sempat menuduh ya. Jadi memaafkan Jenny. Iya. Kesalahannya. Ketika kita ada teman yang berbuat salah, jangan langsung mengolok-olok, nggak boleh ya. Tetapi harus kita harus mendengarkan penjelasan teman dulu ya. Kita harus tetap mendukung ya, mendukung teman ketika dia melakukan kesalahan. Oke, benar. Yang pertama kita harus tetap mendukung ya, menerima, memaafkan yang pertama. Kemudian apa? Memberi support ya. Jangan sampai ketika ada teman yang melakukan kesalahan itu kita olok, mencuri, jangan ya. Kita harus mendengarkan penjelasannya dulu. Tidak boleh langsung menuduh. Gitu. Kemudian kita harus melihat orang itu jangan cuma dari sisi buruknya aja. Kayak tadi teman-temannya, walaupun dia sudah berani mengakui kesalahan, jadi maka teman-temannya memberi pujian. Apa katanya tadi? Memuji Jenny tadi bagaimana? Memang benar Jenny itu anaknya ya pemberani, pekerja keras, apalagi ramah gitu ya.
Makanya kita itu sebagai dalam pertemanan itu juga begitu. Kita harus bisa melihat sisi baik, positif dari teman-temannya. Jangan cuma melihat kejelekannya teman saja ya. Oke, itu saja. Kemudian coba Ibu mau dari perwakilan dari kelompok yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Siapa? Coba dari kelompok 2. Kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini. Yang ini Jujur merupakan sikap baik yang harus ditumbuhkan. Jujur adalah mengatakan dan berperilaku yang benar. Dengan bersikap jujur, maka kita telah menjaga kepercayaan orang lain terhadap kita. Dengan bersikap jujur artinya kita telah meneladani seperti yang telah Rasulullah dan para sahabatnya contohkan. ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya, bahwa kejujuran itu merupakan sikap baik yang harus kita tumbuhkan, adalah salah satu cara kita meneladani dari akhlak terpuji dari Rasulullah SAW. Dengan kita bersikap jujur artinya kita sudah menjaga kepercayaan orang lain, ya, supaya kita harus tetap percaya sama teman, sama keluarga, sama guru, ya. Kepercayaan itu wajib harus kita jaga benar-benar, jangan sampai kita merusak kepercayaan dari orang lain. Nah, berkenaan dengan jujur ini, kita ketahui bahwa kita harus jujur kepada ada 4 hal ya. Ada jujur kepada Allah, kemudian jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada orang lain. Ada bentuk kejujuran ini. Nah, jujur kepada Allah ini contohnya bagaimana? Dengan beribadah, sholat. Itu adalah bentuk kejujuran kita kepada Allah. Kemudian bentuk jujur kepada diri sendiri. Bagaimana caranya? Misalnya dengan tidak membohongi diri sendiri. Ketika kita yakin bahwa sesuatu itu benar, maka kita harus mengatakan iya benar. Tetapi kalau misalnya kita menganggap itu salah, yakin itu salah, maka kita harus berani mengatakan salah. Kemudian jujur kepada orang tua, jujur kepada guru. Misalnya bagaimana? Coba kalau misalnya dengan guru, tidak boleh mencontek. Ketika kita melaksanakan tugas dari guru, kita tidak boleh mencontek, ya. Kemudian jujur kepada orang lain ini banyak contohnya. Tidak berkata bohong, ya. Kalau misalnya berbicara mengobrol sesuatu itu tidak berlebih-lebihan, tidak dibuat-buat, tapi mengatakan yang sebenarnya.
menjelaskan juga mengenai tentang kejujuran ini, maka untuk tindak lanjutnya silakan untuk tugasnya silakan kalian kerjakan di rumah. Pada halaman berikutnya itu coba dilihat. Ya, ada lembar soal, pilihan ganda dan isian. Ya, itu nanti dikerjakan di rumah. Ada di LKPD-nya nak yang gue bagikan tadi. Nah, gitu. Ya, dikerjakan di rumah. Yang ini di sini lembar yang gue bagikan. Ya, nanti dikerjakan di rumah. Saja untuk pembelajaran hari ini, jangan lupa mengerjakan tugasnya ya, untuk dikumpulkan pada pertemuan pekan depan. Ya, itu saja pelajaran hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan atas hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.